Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dimanapun saudara-saudara berada, dan lebih khusus juga jemaat GPD Sola Gracia. Puji Tuhan, saya selalu berdoa kiranya jemaat Tuhan selalu dalam perlindungan Tuhan. Kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang mendengarkan tayangan ini. Kita sudah memasuki bulan Juli di minggu pertama. Saudara-saudara, kebaikan Tuhan yang sudah menuntun kita, yang sudah memelihara, sehingga kita diizinkan Tuhan masuk di bulan Juli tahun 2022. Sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, saya mau berdoa, saudara-saudara sekalian, dan saudara juga berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kebaikan anugerah dan kasih Tuhan. Hari ini kami sudah memasuki bulan Juli pada minggu pertama. Tuhan yang sudah menjaga dan memelihara pada sepanjang waktu-waktu kemarin. Dan kalau kami boleh ada sampai hari ini, dia anugerah-Mu yang Engkau berikan dalam setiap kami. Dan kesempatan ini hamba-Mu akan menyampaikan pesan firman Tuhan bagi setiap kami jemaat Tuhan, umat Tuhan. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu dan urapi seluruh jemaat dengan Roh Kudus-Mu, untuk kami senantiasa boleh mengerti dan memahami akan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami perlu akan kebenaran firman Tuhan yang senantiasa membaharui kehidupan kami untuk menjadi pribadi yang selalu menyenangkan akan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku dalam firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, puji Tuhan. Saya mau baca firman Tuhan yang menjadi renungan pada kesempatan ini dalam kitab Ulangan pasal 5 ayatnya yang ke-32. Ulangan pasal 5 ayat 32 sampai ayat 33 berkata demikian. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saudara pasti sudah tahu perjalanan bangsa Israel. Sering dikhotbahkan oleh para pendeta, saudara. Dan kesempatan ini kembali untuk mereview perjalanan bangsa Israel. Ternyata ada satu kata di ayat di sini yang menjadi esensi dalam perjalanan bangsa Israel, agar supaya kamu hidup, itu firman Tuhan katakan, agar supaya lanjut umurmu. Nah, yaitu mereka harus setia. Saudara-saudara, kesetiaan bangsa Israel itu dikehendaki, diingini oleh Tuhan. Dalam perjalanan mereka, sejak dari tanah Mesir sampai menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah Kanaan, ada banyak persoalan yang Tuhan izinkan mereka hadapi. Perjalanan yang hanya 40 hari menjadi 40 tahun. Memang Tuhan buat sedemikian rupa untuk menguji sampai sejauh mana kesetiaan mereka. Saudara-saudara, mereka berjalan dan ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Ada banyak hal yang mereka lewati, saudara-saudara dikasih Tuhan. Dalam tulisan firman Tuhan, kadang mereka harus berjalan naik gunung, turun gunung, berjalan di atas batu yang keras, saudara-saudara. Namun dalam konteks seperti ini, Tuhan tetap memelihara mereka. Dalam tulisan firman Tuhan, ada tiang awan dan tiang api yang menuntun perjalanan hidup mereka. Kembali kepada apa yang menjadi tulisan dalam firman Tuhan di sini, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Yaitu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan kepada mereka, lakukanlah itu. Saudara, dalam tulisan firman Tuhan dalam perjanjian baru, bicara soal keselamatan, Rasul Paulus menulis, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini bicara paralel dengan melakukan, mengerjakan. Jadi ada tanggung jawab dalam hidup. Dalam kita melakukan, dalam kita mengerjakan keselamatan, yang sering saya sampaikan di Jemaat Sola Gracia, bahwa menjadi orang Kristen tidak berarti hanya bersantai ria saja, tidak mau berbuat sesuatu untuk Tuhan, tetapi ada tanggung jawab, yaitu
untuk kita mengerjakan keselamatan, yaitu untuk menjadi berkat, bertumbuh dan berbuah, untuk mempermuliakan akan nama Tuhan. Saya kembali kepada apa kata firman Tuhan. Semuanya itu, lakukan semuanya itu dengan setia. Saya mencatat di sini hubungannya dengan kata setia di sini. Setia itu adalah menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Saudara, kalau dalam hubungan sesama, orang yang setia itu maka dia dipercaya. Apa terlebih di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya maka dia dipercaya oleh Tuhan. Mengapa demikian, saudara-saudara dikasihi Tuhan? Karena orang yang percaya itu menunjukkan sebagai suatu pribadi yang benar bertanggung jawab untuk hal itu. Kita dipanggil oleh Tuhan, mengiring Tuhan, mengikuti Tuhan, dan Tuhan mau untuk kita setia. Maka saya percaya Tuhan percaya juga kepada saudara-saudara sekalian. Amin, saudara-saudara. Dan ketika Tuhan percaya kepada setiap kita yang menaruh percaya kepadanya, maka ada banyak hal yang akan Tuhan percayakan juga kepada saya dan saudara. Dan kita melakukan itu dengan setia. Amin, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali, lakukanlah semuanya itu dengan setia. Saudara, orang yang setia maka dia akan memiliki konsistensi di dalam hidupnya. Artinya, dalam hal dia mengerjakan sesuatu, dia akan melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, dia akan mengerjakan itu dengan tekun. Perjalanan Abraham, saya mengikuti perjalanan Abraham. Ketika Tuhan memanggil Abraham dari Ur Kasdim menuju ke tanah yang Tuhan janjikan, sekalipun belum tahu di mana tempatnya, tetapi dia lakukan itu. Dia jalani itu dengan tekun. Iya. Nah, sehingga Abraham dalam tulisan firman Tuhan menjadi bapa segala bangsa orang percaya karena dia tekun, dia setia dalam dia mengerjakan setiap panggilan Tuhan dalam hidup. Begitu juga dengan kehidupan saudara-saudara sekalian dan kita semua, saudara-saudara. Kita dipanggil oleh Tuhan, maka Tuhan menuntut konsistensi kita. Saudara-saudara, dalam kita menjalani panggilan Tuhan itu. Untuk supaya kita memiliki konsistensi itu, dalam tulisan firman Tuhan dikatakan begini, yaitu untuk supaya kita tetap tidak berubah. Tetap tidak berubah. Kalau Alkitab berkata begini dalam tulisan kitab Ulangan pasal 5 di sini, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, yaitu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Terus pada track yang Tuhan mau dalam hidup ini, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Konsisten dalam panggilan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tulisan firman Tuhan saya ingin memberikan sebuah gambaran. Ada dua tokoh dalam Alkitab. Satu tokoh diantaranya adalah bicara tentang Yusuf. Yusuf adalah pribadi yang setia. Saudara-saudara, sebagai seorang yang setia kepada Tuhan, ketika dia menghadapi banyak tantangan, dalam tulisan kitab Kejadian itu menulis, ketika dia menghadapi banyak tantangan, dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia dibully, kemudian dia dikucilkan, bahkan dia difitnah sampai dia masuk penjara. Dia tetap menunjukkan pribadi yang setia. Sehingga ketika Yusuf dia berada di rumah Potifar, dia dipercaya untuk tugas-tugas seisi rumah. Bahkan harta dan kekayaan rumah Potifar dipercayakan kepada Yusuf. Segala miliknya. Karena dia orang yang setia, maka dia dipercaya. Namun saudara-saudari kasih Tuhan, sebagai orang yang setia kepada Tuhan juga pun tidak berarti tidak ada tantangan, saudara-saudara. Iya. Yusuf ketika dia berada di rumah Potifar, dia sebagai orang yang setia, dia diberi kepercayaan sepenuhnya karena dia orang setia. Dia mendapat tantangan, dia difitnah oleh istri Potifar. Saudara-saudara, tetapi dia mau tetap tunjukkan kesetiaannya. Sekalipun dia risikonya harus masuk penjara, tetap dia mau tunjukkan kesetiaannya. Dan ternyata Tuhan punya rencana bagi Yusuf untuk menjadi pribadi yang betul-betul untuk diangkat dia menjadi seorang penguasa di Mesir. Kembali lagi kepada setia. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup ini agar supaya kita setia melayani Tuhan, setia mengiring Tuhan dalam kondisi dan keadaan apapun yang engkau hadapi. Saya sering sampaikan, mau keadaan susah, sulit, sukar sekalipun, mari kita mau tetap setia. Sama sih ada hubungannya dengan khotbah saya pada minggu kemarin dalam tayangan seperti ini, di tayangan sama. Dalam tulisan kitab Wahyu menulis, setia sampai mati, maka
Tuhan menyediakan mahkota bagi setiap mereka yang setia. Setialah sampai mati. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan kesetiaan saudara saya percaya ditilik oleh Tuhan. Amin. Tuhan yang memperhatikan saudara-saudara. Sekalipun mungkin engkau sedang mengalami masa-masa sulit, tapi engkau tetap menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Tidak sia-sia. Ada janji Tuhan bagi setiap mereka yang setia. Amin, saudara-saudara. Tuhan menyertai setiap mereka yang setia. Sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Sebagaimana Tuhan menyertai Abraham. Sebagaimana Tuhan juga menyertai bangsa Israel dalam tulisan di sini, saudara-saudara kasih Tuhan. Dalam mereka menjalani panggilan Tuhan itu. Begitu juga dengan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Tetaplah tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Maka saya percaya, apa yang telah engkau lakukan, apa yang telah engkau kerjakan, ada berkat tersedia bagi setiap kita. Amin, saudara-saudara, Bapak, Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, saudara yang mendengarkan akan tayangan ini. Satu lagi saudara-saudara kasih Tuhan, mereka yang setia, ya, pribadi yang mau setia dalam mengerjakan dan melakukan setiap tugas dan tanggung jawab di dalam kehidupan ini, dalam kita melayani dan mengiring Tuhan, dia siap menghadapi keadaan apapun yang terjadi, resiko apapun yang mau terjadi. Tetap kalau dia sebagai seorang yang setia, dia mau tetap tekun jalani akan hal itu. Iya. Apapun risikonya, saudara. Kalau dia menunjukkan kesetiaan, artinya menunjukkan di sini bahwa dia akan terus maju, dia akan melangkah maju, dia nggak akan mundur, saudara-saudara. Dia akan terus maju melangkah. Maka saya sampaikan kepada kita, kesetiaan saudara-saudara dalam kondisi apapun, mari saudara terus maju melangkah. Amin. Maju melangkah di dalam melayani dan mengiring akan Tuhan. Ya, maju melangkah, jangan mundur dalam pengiringan saudara. Maju melangkah terus, jangan sampai kemudian engkau berhenti. Ya, tetapi terus menjadi pribadi yang terus menunjukkan pribadi yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan, memuliakan akan Tuhan. Yesus yang kita puji, yang kita agungkan, kita muliakan. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan. Demikianlah singkat renungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Kiranya memberkati saudara-saudara, Bapak, Ibu, dimanapun saudara berada. Mari, apa kata dalam tulisan firman Tuhan, lakukanlah semuanya itu dengan setia. Tetaplah setia dan setialah. Setia kita kepada Tuhan yang memberi jaminan dalam hidupmu. Amin. Salam saya buat Bapak, Ibu, saudara di rumah atau dimanapun saudara-saudara berada. Damai sejahtera sukacita Tuhan menjadi bagian saudara. Mari saya mau berdoa. Kita juga berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan ini renungan firman Tuhan. Engkau yang menghendaki kami agar kami setia dan kami mau setia kepada Engkau. Kami menyadari sekalipun ada banyak tantangan di hadapan kami, tapi kami mau percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kami, untuk kami senantiasa bisa melewati semuanya itu. Itu sebabnya Tuhan tolong mampukan setiap kami, umat-Mu, anak-anak-Mu, untuk kami tetap setia kepada Tuhan, walaupun dalam kondisi keadaan yang apapun terjadi. Terima kasih Bapak, hamba berdoa untuk jemaat Tuhan, dan khususnya jemaat GP di Sola Gracia dimanapun berada. Tuhan lawat setiap mereka, berkati mereka, dalam hidup pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan usaha, bisnis apa yang mereka kerjakan layak berkenan di hadapan Tuhan, diberkati. Berkat jasmani terlebih berkat rohani menjadi bagian setiap mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba serahkan semua jemaat dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Engkau sembuhkan, yang lemah berikan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, berkat jasmani terlebih berkat rohani jadi bagian umat-Mu. Berkat perjanjian Tuhan Abraham, Ishak, Yakub menjadi bagian setiap kami ketika kami mau setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan jemaat dalam tangan-Mu, diberkati oleh Tuhan sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya.